Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat. Kali ini saya akan memberikan materi prakuliah lapangan Karang Sambung Teknik Geofisika yang insya Allah akan diadakan pada bulan Juli besok, bulan Juni. Di sini saya akan memberikan pengantar atau semacam rangkuman tentang materi petrologi. Nah, bagi yang penasaran dengan saya, salam kenal. Kalau ada yang belum pernah ketemu saya atau belum kenal saya dan siapa yang mengisi kuliah ini, saya Muhammad Iqbal. Saya adalah dosen teknik geologi ITENA. Saya diminta bantuannya oleh Pak Andri untuk mengisi materi ini, dan mungkin saya akan mengisi materi 2 minggu lagi tentang pemetaan geologi. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Kenapa kita harus belajar atau merefresh kembali ingatan kita tentang petrologi? Secara umum, petrologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang batuan. Karena nanti Anda di Karang Sambung akan berhadapan dengan singkapan-singkapan batuan seperti ini. Sehingga mau tidak mau, Anda harus benar-benar memahami apa itu batuan, sehingga Anda bisa mendeskripsinya, dan Anda diharapkan dapat menginterpretasi sejarah geologi yang terbentuk pada daerah pemetaan Anda. Nah, ternyata di lapangan nanti Anda akan dibagi dua shift ya, kedua sesi. Ada sesi geologi dan ada sesi geofisika kalau saya tidak salah. Jadi di dalam sesi geologi Anda diwajibkan untuk menghasilkan suatu peta geologi. Nah, peta geologi adalah peta yang berisi informasi tentang batuan-batuan pada daerah yang dipetakan. Sehingga mau tidak mau, Anda harus bisa mendeskripsikan batuan tersebut secara benar dan tepat. Sehingga informasi yang kita kumpulkan dapat diinterpretasikan dengan jelas dan benar. Oke. Kemudian mungkin di sini semuanya sepertinya sudah mendapatkan materi petrologi semua, sehingga saya tidak perlu membahas dari awal lagi tentang petrologi itu sendiri. Saya harus menekankan bagaimana cara Anda mengambil data di lapangan dengan cepat dan dengan tepat. Karena sebagai seorang geologis atau geofisis ya, karena kita mau memetakan suatu daerah, data itu menjadi sangat penting dan sangat krusial. Kenapa? Karena data itu sifatnya tidak berubah. Dari data yang sama, data batuan atau data geologi, tiap-tiap orang boleh menginterpretasikan semau mereka, tetapi data yang diambil haruslah data yang tepat. Nah, ketika Anda sampai di lapangan, di dalam belajar petrologi, Anda tidak hanya mendeskripsikan batuan, tetapi Anda harus mendeskripsikan singkapan, kemudian mendeskripsikan batuan yang didapatkan di lapangan, kemudian Anda juga diwajibkan untuk mendeskripsikan mineral-mineral yang terdapat di dalam batuan itu. Oke, ini contohnya. Ini ada senior-senior Anda dari geologi. Beginilah beberapa singkapan yang ada di Karang Sambung. Singkapan kondisinya tidak seideal batuan yang ada di lab. Ini misalkan kita punya singkapan batu pasir perselingan dengan batu lempung. Kemudian di sini ada singkapan lava bantal ya, nanti ini ketemu mungkin kalau Anda ekskursi ke daerah utara. Kemudian ini mungkin seperti tidak, ini ada singkapan kekar kolom di pantai Menanti di daerah selatan. Kemudian di sini ada singkapan serpentinite. Nah, oleh karena itu Anda semuanya harus merefresh kembali nih. Saya ingin merefresh kembali, memancing kembali ingatan-ingatan Anda ketika Anda dulu mendapatkan materi petrologi ketika kuliah, sehingga Anda terbiasa untuk melakukan deskripsi. Oke, kita lanjutkan materinya.
Sebenarnya kalau kita belajar tentang petrologi, ya tidak jauh-jauh, saya merangkum semuanya, pasti kita kembali ke sini lagi, siklus batuan. Pertama kali ada batuan yang ada di mantel, kemudian batuan yang mengalami partial melting, dia melting berubah menjadi magma, kemudian magma membeku, jadilah batuan beku, kemudian batuan bekunya mengalami pelapukan, mengalami erosi, berubah menjadi sedimen, sedimen terlutifikasi, berubah menjadi batuan sedimen, kemudian terkena proses metamorfisme, berubahlah menjadi batuan metamorf. Setelah itu apabila dia mengalami tekanan dan temperatur yang sangat tinggi yang menyebabkan dia melting, dia akan berubah lagi menjadi magma dan begitu seterusnya. Di sini batuan beku maupun batuan sedimen ataupun batuan metamorfnya itu sendiri bisa mengalami metamorfisme lagi, sehingga semua batuan itu bisa mengalami proses metamorfisme. Nah, ini adalah bagian checklist ya. Jadi kalau nanti Anda seharusnya ketika di lapangan Anda diberikan buku lapangan dan di belakangnya ada ini merupakan bagian checklist. Jadi seperti rangkuman lah, jadi ketika Anda nanti sampai di lapangan, Anda tahu harus melakukan apa terhadap singkatan, terhadap batuan dan lain-lain. Kalaupun Anda tidak diberikan buku lapangan yang orang tua, silakan Anda foto atau dicatat. Yang penting ketika Anda di lapangan Anda bisa melihat ini, agar nanti ketika sampai di singkatan Anda tidak bingung lagi. Oke, kita bahas satu persatu dari bagian checklist ini. Jadi sepertinya saya menjelaskan ini untuk keseluruhan batuan, karena kalau saya bahas secara detail satu persatu, sepertinya waktunya tidak akan cukup. Nah, ini sama ya, sama seperti tadi. Jadi ada di sini di penjelasan. Nah, yang pertama ketika kita sampai ke singkatan dan dapatkan singkatan di lapangan, pastikan lokasi. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara seorang biologis atau geofisik mendeskripsikan batuan ketika Anda melihat singkatan yang ada di lapangan. Pertama, pastikan lokasinya, kemudian ada tanggalnya, kemudian lintasannya di mana, kemudian pastikan nomor lokasinya, kemudian keterangan lokasinya, apakah dia di samping sungai atau di belokan sungai, di dekat pusat tahun ini dan ini, kelurahan ini dan lain-lain. Pastikan ini tertulis dengan jelas. Kemudian setelah Anda mencatat semua informasi itu, mulailah Anda melakukan deskripsi terhadap singkapan. Jadi Anda melihat batuan itu atau singkapan itu secara keseluruhan terlebih dahulu, jadi dari jauh, sebelum Anda masuk ke deskripsi detail. Oke, misalkan tanda singkapan, kita bisa menjelaskan keadaan fisik singkapan, apakah dia segar atau lapuk atau sangat lapuk dan lain-lain. Kemudian apakah ada hubungan antar batuan, apakah terlihat adanya perlapisan atau keselarasan atau yang lain-lain, apakah ada kekar, ada kontaknya, ada lipatannya, ada intrusinya. Semua informasi tentang singkapan itu harus dicatat. Kemudian apabila ada jurus dan kemiringan, apakah dia ada lapisan, ada foliasi atau ada intrusi, itu juga harus dicatat. Setelah itu, ketika Anda sudah selesai mendeskripsikan singkatan, mulailah Anda mendekati batuannya untuk melakukan deskripsi detail, yaitu tekstur, untuk mengetahui nama batuannya apa. Oke, di sini ada pemberian detail, ada tekstur, nama batuan, ada struktur primer dan ada struktur sekunder. Nah, kemudian setelah Anda melakukan ini, di sini ada beberapa jenis ya di ini tabel ini untuk melakukan deskripsi batuan sedimen, ini untuk batuan beku dan batuan metamorf. Jadi di sini sudah dibimbing. Kalau batuan sedimen kita mendeskripsi menggunakan tabel ini. Ada yang harus dideskripsi, ada campurannya, sifat untuk dideskripsi ada campurannya,
berupa fragmen, ada semen, ada matriks, warnanya, pemilahan, bentuk butir, dan lain-lain. Jadi jika Anda mendapatkan breaksi di lapangan, jadi ketika Anda praktikum, Anda diharuskan untuk mendeskripsikan dulu apa yang dilihat, baru Anda menyimpulkan nama batuannya apa. Nah, tetapi karena Anda diasumsikan sudah mendapatkan semua ilmu itu, jadi sekarang dibalik, Anda tentukan dulu batuannya apa, karena Anda sudah punya ilmu dasarnya, sehingga ketika Anda melihat, Anda bisa menduga bahwa batuan yang kita lihat adalah batuan sedimen, atau breksi, atau basal, atau yang lain-lain. Sehingga ketika Anda sudah melihat batuan itu apa, Anda bisa mendeskripsikan berdasarkan sifat-sifat yang harus dideskripsi. Misalkan di lapangan Anda melihat konglomerat. Kalau konglomerat breksi, Anda harus mendeskripsikan semua sifatnya, teksturnya, ukuran keraknya, dan lain porositas. Tapi kalau Anda ketemu batu lempung misalnya, batu lempung itu yang dideskripsi hanya campuran, ada semen, warna, ada mineral standarnya, sedikitnya, kemudian kekompakan, dan besar butirnya. Kalau batu lempung otomatis besar butirnya lempung. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah batuan beku dan batuan metanol. Yang dideskripsi ada warnanya, ada butirannya atau besar mineralnya, bentuknya gimana, kemudian ada butir, homogenitas, foliasi, tekstur, dan lain-lain. Kalau di batuan beku, misalkan kita punya tekstur afanitik dan vanerik ya, kemudian tekstur hubungan antar butirnya ada euhedral, berarti teksturnya vanadiomorfik ya, euhedral, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian homogenitasnya gimana, apakah dia equigranular atau inequigranular, ini yang batuan beku, yang itu batuan metamorf ya. Teksturnya ada lepidoblastik, apakah dia homeoblastik, terdiri dari satu tekstur, atau heteroblastik, teksturnya lebih dari satu, ada apakah dia lepidoblastik, hematoblastik, granuloblastik. Untuk mineral lepidoblastiknya apa saja, hematoblastiknya apa saja, dan lain-lain. Kemudian strukturnya apakah dia terlihat slety atau skistos atau gnesos. Nah, semua itu Anda tentukan di lapangan. Oke, jadi deskripsikanlah batuan itu sedetil mungkin, sehingga ketika Anda sudah mendapatkan deskripsi itu, nanti Anda bisa mengkomparasikan dengan teman Anda, tergantung dari seberapa detail deskripsi Anda. Oke. Nah, setelah Anda melakukan semua deskripsi, jangan lupa mengambil dokumentasi. Biasanya foto sudah jelas, pasti semua sudah punya HP kan. Foto jangan lupa diberikan labelnya, jadi diberikan fotonya, kemudian nomor sampelnya berapa. Ambillah sampel batuan jika dirasa perlu, sehingga nanti ketika deskripsinya Anda masih bingung di lapangan, Anda masih bingung, sampai di kampus Anda bisa melihat fotonya, Anda bisa melihat batuannya, sehingga nanti di kampus bisa dideskripsikan lagi kalau dirasa masih bingung. Seperti itu. Sama tadi ya. Oke, yang pertama kita masuk ke batuan piroklastik. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa batuan piroklastik merupakan batuan yang dihasilkan oleh letusan gunung api. Jadi jangan salah, dia piro dan klastik, artinya klastik di sini. Jadi pecahan-pecahan ya, pecahan-pecahan ketika gunung api meletus melontarkan material-material piroklas berupa tefra, kemudian mengendap dan membatu, itulah yang jadi batuan piroklastik. Ketika gunung api meletus menyemburkan magma, magmanya tidak akan berubah menjadi batuan piroklastik, tapi ketika magma membeku dia akan membentuk batuan beku, bukan batuan piroklastik. Nah, piroklastik itu terbentuk akibat pecahan-pecahan atau klastik-klastiknya yang mengalami pengendapan. Oke. Nah, batuan piroklastik untuk mendeskripsinya mirip dengan batuan sedimen. Jadi kalau kita lihat di tabel ini ya, di sini ada tuff, ini tuff, maksudnya tuff ini. Nah, cara mendeskripsinya sama dengan batuan sedimen di sini. Oke. Jadi
hampir semuanya di deskripsi ada campuran, fragmen, dan lain-lain. Namun mungkin yang membedakan sangat signifikan adalah komponennya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, piroklastik itu batuan piroklastik, ya, jangan salah antara piroklas, jadi besar butir dengan nama batuannya. Di sini kita punya besar butir ya, ukuran butirnya 64, 2 mm, 1/16 mm. Besar dari 64 mm namanya bom atau blok. Kemudian 64 sampai 2 mm pilih. Kemudian di sini ada abu kasar, yang ini abu halus. Nah, misalkan di sini kalau abu itu kan ukuran butir. Nah, ketika dia mengalami pengendapan berubah menjadi batu, namanya menjadi tuf kasar, tuf halus. Lapili berubah menjadi batu, namanya adalah batu lapili. Bom dan blok berubah menjadi batu, namanya menjadi aglomerat ataupun bereaksi piroklastik. Oke, jadi jangan kebalik. Misalkan ditanya itu batuan apa, jangan dijawab dengan abu atau lapili, tapi jawablah dengan nama batuannya. Oke, jadi sangat mudah mengklasifikasikannya hanya berdasarkan ukuran butir. Nah, ini kalau kita mau lihat pengklasifikasiannya, kita menggunakan segitiga ini ya. Jadi di sini ada material piroklastik blok bom, di sini ada lapili ya, lapili. Kemudian di sini ada abu. Nah, di sini kita melihat batuannya, kemudian dipresentasikan kira-kira batuan kita dominannya ukuran apa. Misalkan kalau kita ambil di titik ini, berarti ukuran lapilinya 0, kemudian ukuran blok atau bomnya ada 75% di titik ini. Sedangkan ukuran debunya berarti ada 25%. Berarti nama batuannya adalah piroklastik breaksi atau bereaksi piroklastik apabila butirannya menyudut, ataupun aglomerat apabila ukuran butirnya apabila bentuk butirnya membundar atau bom. Nah, kemudian kalau dominannya adalah ukuran butir abu ini, nama batuannya menjadi tuf. Oke. Ternyata ada klasifikasi lain khusus untuk tuf. Jadi kita bisa lebih mendetilkan komponennya terdiri dari apa saja. Di sini ada 3. Komponen utamanya itu ada gelas, kemudian ada litik atau fragmen batuan, kemudian ada kristal. Nah, tergantung apabila dominannya adalah gelas, maka namanya adalah tuf gelas. Apabila dominannya adalah kristal, maka namanya tuf kristal, dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ada lagi satu tabel lagi. Ini menjelaskan apabila batuan piroklastik itu sudah bercampur dengan material epiklastik atau material sedimen. Nah, pembaginya adalah persentase dari material piroklastiknya sendiri. Di sini berarti ada 100 sampai 75%, 75% sampai 25%, 25% sampai dengan 0%. Misalkan kita ambil contoh, kita punya berarti kalau kita punya batuan di sini namanya tufit ya. Tufit itu kita memiliki material batuan piroklastik campuran. Komposisi material piroklastiknya itu misalkan 50%, berarti ada di tengah sini. 50% yang piroklasnya itu terdiri dari ukuran butirnya bom atau blok. Berarti namanya menjadi tufaceous konglomerat atau tufaceous breaksi. Tufaceous ini sifat ya, berarti kalau di bahasa Indonesia kan namanya menjadi konglomerat tufan atau breaksi tufan. Artinya dia merupakan batuan sedimen ya. Karena sifat dominannya adalah yang konglomerat. Berarti konglomerat adalah batuan sedimen, tetapi dia mengandung material-material dari piroklastik. Nah, sama seperti yang di sini, kalau materialnya sangat sedikit, artinya ada 25% material piroklastiknya, ukuran butirnya adalah bom atau blok,
maka namanya hanya menjadi konglomerat atau breksi saja. Oke. Ini campuran ya, jadi sudah campuran antara material yang piroklastik dengan epiklastik. Nah, ketika dia dominannya atau lebih dari 75% materialnya piroklastik, maka batuannya menjadi batuan piroklastik. Apakah dia aglomerat, breksi piroklastik, batu lapili, ataupun tuff. Nah, seperti itu. Nah, Anda sepertinya di Karang Sambung akan menemukan banyak batuan piroklastik. Jadi, jangan salah di dalam mendeskripsikan maupun mengklasifikasikan. Batuan piroklastik itu ciri yang paling mudah dilihat adalah yang pertama, batuannya ringan. Nah, kemudian yang kedua adalah batuannya apabila dijilat dia meresap air. Nah, itu adalah ciri atau kenampakan yang paling gampang. Kalau kita melihat batuan dengan ciri seperti itu, kita bisa menduga bahwa batuan itu adalah batuan piroklastik. Tapi hati-hati, karena dia hanya berdasarkan dari ukuran butir, jangan sampai tertukar antar batuan piroklastik dengan batuan sedimen. Nah, ini ada beberapa contoh, misalkan ini ada skoria ya. Skoria itu batuan piroklastik dengan banyak gas ya, banyak rongga, sehingga ketika dia keluar ke permukaan, rongganya menjadi banyak akibat pelepasan gasnya itu tadi. Ini warnanya gelap, kalau yang pumice itu kebalikannya warnanya terang karena komposisi magmanya, yang ini adalah felsic, yang ini mafic. Kemudian ada obsidian, komposisinya felsic, dia mendingin dengan cepat sehingga kristal tidak sempat tumbuh dan menghasilkan bentukan gelas seperti ini. Kemudian ini ada pumice, nah ini ada piroklastik, ini ada tuff ya, seperti ini tuff itu. Nah, singkapannya yang Anda lihat di lapangan seperti ini. Jadi jangan sampai tertukar, ini adalah sepertinya arang kayu arang. Jadi ketika gunung api meletus, biasanya gunung itu dia banyak ditumbuhi oleh pohon. Jadi ketika meletus, material piroklastiknya cukup panas dan menimpa pohon-pohonnya bisa terbakar dan berubah menjadi arang seperti ini. Dan ini banyak kita temui di singkapan batuan yang ada di Itera. Coba kalau Anda jalan-jalan ke embung belakang itu, Anda akan banyak menemukan arang-arang kayu seperti ini. Oke, berikutnya tentang batuan beku. Kalau kita berbicara tentang batuan beku, sudah pasti kita tidak bisa lepas dari deret bone. Sehingga wajib hukumnya bagi Anda untuk memahami apa yang dimaksud dengan deret bone. Saya tidak akan mengulangi lagi di sini. Oke. Jadi batuan beku biasa diklasifikasikan paling gampangnya kalau kita melihat deret bone. Contohnya di sini kalau kita punya batuan sifatnya metamorfik, dominasinya adalah mineral metamorfik berupa olivin, pyroxene mungkin. Nah, kalau batuan yang sifatnya felsic menghasilkan granit atau riolit, mineralnya bisa terdiri dari biotit, ada plagioklas, feldspar dan lain-lain. Ini paling gampang, ini klasifikasi paling gampang. Semakin felsic batuannya, unsur K dan Na semakin meningkat, CaFe dan Mg semakin menurun, dan kandungan silika akan semakin meningkat. Ini batuannya. Jenis batuannya juga bisa dibedakan berdasarkan tekstur dan tempat terjadinya. Artinya yang vanerik dia terjadinya atau terbentuknya di bawah atau plutonik. Kalau yang avanitik dan ini berbutir, maksudnya bertekstur kasar mineralnya. Kalau ini halus, terbentuknya di permukaan, terbentuk dengan cepat, teksturnya halus, fine grain. Ada riolit, andesit, basalt, dan kromatit. Kalau yang vanerik ada granit, diorit, gabbro, peridotit. Ini klasifikasi paling gampang kalau kita melihat batuan beku di lapangan. Kita lihat dulu dari komposisi mineral-mineral yang ada di deret bone. Nah, untuk itu ini adalah
cara deskripsinya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita lihat penomoran batuan, ini deskripsi seperti kalian semua praktikum di lab. Warna, ada strukturnya, teksturnya, granulitas, dan lain-lain. Kemudian sampai ke komposisi mineral. Misalkan kuarsa ada berapa persen, plagioklas ada berapa persen, barulah kita menamakan batuannya. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, Anda sekarang dilatih karena Anda sudah dapat ilmunya. Ketika Anda di lapangan, Anda bisa menduga batuannya apa, sehingga dari batuan yang Anda duga barulah Anda deskripsikan. Boleh salah, atau jika ragu, berikan tanda tanya. Ini ada beberapa contoh batuan beku ya, yang vanerik dan yang afanitik. Kita selalu menggunakan persentase mineralnya untuk memudahkan kita mengklasifikasikan batuan itu tergolong ke batuan yang mana. Karena batuan beku itu diklasifikasikan berdasarkan persentase mineralnya. Nah, ini adalah tabel mineral yang umumnya hadir pada batuan beku. Contohnya ini ada felsik, ya, mineral felsik, kuarsa, ada feldspar, ada plagioklas, dan lain-lain. Ini ada mineral maficnya. Ini ada aksesori mineralnya. Ini ada secondary mineralnya yang biasanya hadir di batuan beku. Jadi wajib hukumnya untuk kalian menghafal ini dan memahami, sehingga ketika kalian nanti ke lapangan dan menemukan batuan, ketika kalian deskripsikan, kalian tidak perlu melihat catatan lagi. Misalkan seperti kuarsa, ketika kalian melihat batuan, kalian deskripsikan, kalian ketemu dengan ciri-ciri ini, warnanya colorless, klifosnya tidak ada, kilapnya kaca, dan lain-lain. Kalian bisa tahu bahwa itu adalah kuarsa dan langsung dipresentasekan. Persentasenya berapa persen. Oke, ketemu yang lain, misalkan ada biotitnya, persentasenya berapa persen. Nah, kalau kalian semua sudah hafal ini dan memahami betul, deskripsinya akan lebih cepat di lapangan. Karena yang kita deskripsikan di lapangan tidak 1 sampai 3 batuan seperti yang kita kerjakan di lab. Kondisinya pun sangat panas. Di lapangan panas-panas, terik. Kemudian yang dideskripsi banyak. Nah, untuk itu saya tekankan sekali lagi, tolonglah ini dihafal dan dipahami. Sehingga ketika kalian nanti ketemu batuannya, kalian bisa langsung tahu mineralnya apa. Sehingga mempercepat pekerjaan kita di lapangan. Nah, jenis-jenis batuan beku ada yang volkanik ya, ada yang hypabisal, intrusinya intrusi dangkal, dan ada yang plutonik. Oke, ini berdampak pada ukuran kristalnya. Karena dia terbentuknya di luar, membekunya di luar, sehingga ukuran kristalnya semakin halus karena kristalnya tidak sempat tumbuh. Karena dia di dalam, jadi temperaturnya masih temperatur yang relatif panas, sehingga kristalnya tumbuh dan dia mendinginnya perlahan-lahan. Oke, sehingga menghasilkan tekstur yang vanerik. Jadi plutonik itu kristalnya kasar, teksturnya vanerik. Batuan beku volkanik terbentuk di luar, kristalnya halus ukurannya, dan dia teksturnya afanitik. Di antaranya ada hypabisal, artinya ukuran kristalnya sedang. Dan di sini juga bisa terbentuk tekstur porfiritik, ada yang kasar dan ada yang halus. Nah, bentuk dan tubuh batuan beku ini sekedar reminder saja ya. Ada lava ya, yang ekstrusif ada lavanya. Ini lava, kemudian ada yang stok, ada yang batolit. Jenisnya ada 2. Yang pertama itu memotong perlapisan, yang kedua sejajar perlapisan. Yang memotong ada yang diskordan, ada batolit, ada stok, ada dike, dan yang sejajar itu ada atau konkordan itu ada sil, ada lakolit, ada lokolit, dan lain-lain. Ini untuk diketahui saja, karena ketika kita ketemu batuan beku di lapangan, kita harus bisa menginterpretasi jenisnya yang mana, batuan bekunya teksturnya halus atau kasar, afanitik atau porfiritik. Kalau dia ketemunya afanitik, berarti dia terbentuknya di permukaan. Artinya apa? Artinya di situ adalah lava.
lava sumbernya dari mana dan lain-lain. Seperti itu cara kita menginterpretasikan batuan. Oke. Kemudian tekstur ini sudah kenampakan batuan merefleksikan sejarah kejadian, faktor mempengaruhi, derajat kristalisasi, granulitas dan kemas. Kita lanjut. Kemudian ada holokristalin, untuk batuan itu terdiri dari kristal seluruhnya. Hipo, kalau hipo itu sebagian kristal sebagian gelas, atau holohyalin ini terdiri dari gelas seluruh. Kemudian vanerik ya, vanerik itu yang kasar atau bisa dilihat dengan menggunakan mata biasa. Ada yang halus, sedang, kasar, sangat kasar. Kemudian ada yang afanitik, kristalnya sangat halus, hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Kemudian untuk yang tekstur porfiritik, ada yang ukuran kristalnya lebih besar disebut sebagai phenokris, dan yang lebih halus disebut sebagai massa dasar. Kemudian teksturnya ada yang equigranular atau ukuran kristalnya itu relatif sama, ada yang inequigranular, ukuran kristalnya tidak sama. Ini ada yang porfiritik ya, kemudian ada yang vitrofirik, artinya kristal-kristal yang lebih besar atau phenokrisnya itu tertanam dalam massa dasar gelas. Kalau yang porfiritik tertanam dalam massa dasar matriks atau mineral yang lebih halus. Oke, kemudian ada bentuk butir ya, ada euhedral. Jadi kalau euhedral itu sebagian kristal mempunyai batas sempurna, ukuran butir sama, dia akan menghasilkan tekstur. Kalau dia euhedral semua, teksturnya jadi panidiomorfik granular. Kalau subhedral jadinya epidiomorfik granular dan seterusnya. Contohnya seperti ini yang euhedral ya, artinya sisi-sisi kristalnya masih kelihatan jelas semuanya. Kalau yang ini sisi bagian sini masih kelihatan, yang ini sudah enggak, berarti ini subhedral. Kalau yang ini sisi kristalnya sudah tidak kelihatan sama sekali, ini yang anhedral. Sama seperti ini, masih kelihatan jelas plagioklasnya. Di plagioklas sebagian kuarsanya masih kelihatan. Subhedral, yang ini udah nggak kelihatan sama sekali. Nah kemudian ini ada tekstur lain ya, ada yang porfiritik, ada yang diabasik, ada yang trakitik. Ini memperlihatkan orientasi seperti ada yang aliran, tapi ini biasanya tidak terlihat di hand specimen. Ini kita lihatnya di sayatan tipis. Kemudian ada struktur batuan beku. Struktur yang dimaksud adalah struktur primer. Jadi struktur itu terbentuk pada saat batuan beku itu terbentuk. Oke, dan ini biasanya hanya dapat dilihat di lapangan pada skala yang lebih besar. Jadi kalau di hand specimen kadang kelihatan, kadang tidak. Ada struktur skleron, yaitu struktur kesejajaran yang dibentuk mineral prismatik, pipih atau memanjang, atau oleh xenolit akibat pergerakan magma. Kemudian ada segregasi. Segregasi itu pengelompokan mineral. Jadi yang mineral mafic mengelompok kepada mineral mafic akibat adanya perbedaan komposisi mineral. Kemudian ada struktur lava bantal. Ingat sekali lagi, semua ini terbentuk primer, artinya terbentuk pada saat batuan tersebut membeku, magma tersebut membeku. Kemudian ada vesicular, struktur vesicular, ada yang amygdaloid. Vesicular itu lubang-lubang. Kalau lubangnya sudah diisi disebut amygdaloid, diisi oleh mineral sekunder misalkan. Kemudian ada struktur kekar kolom. Kekar berbentuk tiang ya. Tapi ada gambarnya. Ini terbentuk karena adanya pendinginan. Kemudian ada juga kekar berlembar, berbentuk lembaran seperti perlapisan ini. Nah ini ada yang ropi, ini biasanya ada di Hawaii dengan komposisi magma basaltik biasanya, dan dia relatif encer sehingga magmanya bisa berjalan dengan ke jarak yang cukup jauh. Ini contohnya kekar kolom seperti tiang-tiang seperti paving block. Ini akibat adanya pendinginan lava yang tadi. Nah ini contohnya. Nah ini contoh yang vesicular. Jadi pada awalnya banyak gas di dalam magmanya. Ketika dia membeku, gasnya rilis sehingga penampakannya akan menjadi seperti ini. Kemudian struktur lava bantal seperti ini. Seperti odol, kalau kita keluarkan odol di dalam air akan dibentuk seperti ini. Lava bantal akan terbentuk pada
magma yang bersifat basaltik di bawah air atau di laut biasanya. Sehingga baru dia bisa membentuk struktur lava bantal seperti ini. Kalau magmanya tidak ketemu dengan air atau tidak terbentuk di bawah air, dia tidak akan membentuk struktur lava bantal seperti ini. Nah, ini coba kita latihan nih. Ini coba di pause dulu sejenak. Coba Anda deskripsikan ini batuannya apa, mineralnya apa. Ada 3, ini yang nomor 1. Silakan dikerjakan. Di pause dulu. Ini yang nomor 2. Dan ini yang nomor 3. Ini untuk latihan saja, biar agar Anda terbiasa mengerjakan mendeskripsikan batuan ketika Anda di lapangan nanti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi batuan beku. Jadi, untuk mengklasifikasikan batuan beku ini banyak diagram yang kita gunakan. Saya mulai menjelaskan diagram yang pertama pada batuan beku plutonik. Artinya batuan beku yang terbentuk di bawah dengan tekstur fanerik. Kalau kita lihat di deret bawaan, berarti yang plutonik itu ada peridotit, ada gabbro, ada diorit, ada granit. Oke, nah ini pengklasifikasian ini kita gunakan untuk mendapatkan nama batuan yang lebih detail. Analoginya adalah seperti ini. Ketika ada orang bertanya kepada saya tentang jeruk, jadi dia bertanya, itu apa? Kalau saya jawab itu buah, saya tidak salah. Tetapi kalau saya jawab itu jeruk, jawaban saya lebih detail dan lebih pasti bahwa itu memang jeruk. Tapi kalau saya jawab itu adalah buah, itu tidak salah, tetapi itu terlalu umum sifatnya. Nah, kalau kita menggunakan deret bawaan tadi, tidak salah, tetapi itu terlalu umum. Nah, di sini karena kita menggunakan klasifikasi ini, kita sudah masuk ke ranah yang lebih spesifik. Oke, saya mulai menjelaskan, tolong diperhatikan, semoga Anda tidak bingung. Jadi, ini adalah diagram QAPF namanya. Jadi, pengklasifikasian batuan beku plutonik ini menggunakan mineral kuarsa yang pertama. Ki itu kuarsa ya, kuarsa. Kemudian ada alkali feldspar, mineralnya ini bisa dilihat ya. Kemudian ada plagioclase, di sini mineralnya ada feldspatoid atau void, mineralnya ini, dan M ini adalah mafic, mineral mafic. Jadi kalau Anda menemukan batuan plutonik di lapangan dengan kandungan mineral mafic yang lebih kecil daripada 90%, Anda bisa menggunakan segitiga ini. Kalau Anda mendapatkan batuan plutonik yang mineral maficnya, yang kandungan mineral maficnya lebih dari 90%, Anda akan menggunakan diagram yang untuk mineral mafic. Oke, bisa diikutin sampai sini. Oke, sekarang bagaimana cara kita menggunakan diagram ini? Kita lihat di sini ada QAPF. Jadi ini seperti segitiga. Kalau kita mengupload di diagram segitiga atau diagram Kernia yang digabungkan. Jadi ini ada segitiga 1, ini ada segitiga 2. Jadi kita mengklasifikasikan satu-satu nih, karena tidak mungkin di sini akan muncul kuarsa. Kita ambil contoh aja di sini. Jadi ada contoh batuan Q-nya ada 10%, A-nya 30%, P-nya 20%. Dan kandungan mineral maficnya adalah 40%. Artinya masih di bawah ya, masih di bawah 90% mineral maficnya. Berarti kita bisa menggunakan diagram ini untuk melakukan klasifikasi. Nah, yang QAP kita normalisasi ke 100% dulu, karena untuk memasukkan angka di diagram ini totalnya harus 100% ya. Jadi QAP ini 100 dikali 10 per 60, hasilnya adalah ini. Kemudian A-nya 100 dikali 30 per 60, hasilnya ini. Oke, sehingga totalnya dari semuanya adalah 100.
barulah kita masukkan data ini atau plotan ini ke diagram ini. Dapatlah hasilnya, misalkan di sini hanya 50 ya, berarti di sini sekitar sini Q-nya ada 16, berarti di sekitar bawah sini. 16 itu berarti di bawah sini sekitar quartz cyanide atau quartz monzonite. P-nya ada 33, berarti ini kira-kira quartz monzonite. Nah, seperti itu. Nah, tapi karena ini terlalu ribet kalau kita lakukan di lapangan, ini ada diagram yang lebih dipersimpel. Jadi pada daerah ini dia menyebutkan nama batuannya granitoid, yang ini sienitoid, dioritoid, dan seterusnya. Ini kalau akhiran oid itu sama dengan akhiran ik ya, jadi granitik, sienitik itu artinya sifat. Sifatnya seperti granit, sifatnya seperti sienit. Artinya tidak salah kalau kita mengatakan bahwa ketika kita ke lapangan, kita plot nama batuannya dapatnya sienitoid, kita mengatakan bahwa batuan itu adalah sienit atau granit, itu tidak salah. Ini untuk mempermudah kita saja. Oke, yang berikutnya yang ini ya, ketika mineral mafic-nya lebih dari 90%, ini kita menggunakan diagram ini untuk mengklasifikasikan nama batuan berdasarkan olivin. Kalau batuan ultramafic itu diklasifikasikan berdasarkan mineral mafic, olivin, patopyroxene, ini clinopyroxene. Oke, dapatlah sama seperti tadi dari totalnya semuanya. Kemudian di sini ada peridotit ya. Peridotit itu grup umumnya di dalamnya ada dunit. Kalau kita pernah dengar kan, dunit itu batuan beku dengan komposisi olivinnya lebih dari 90%. Loh, bukannya kalau olivinnya tinggi itu dia batuannya ultramafic, artinya peridotit dong. Benar, sama seperti tadi jeruk ya, jeruk dan buah. Ini peridotit adalah buahnya, dunit adalah jeruknya. Jadi dunitnya lebih spesifik daripada peridotit. Kalau kita bilang batuannya peridotit tidak salah, tapi kalau kita bilang batuannya dunit itu lebih tepat ya. Jadi peridotit itu ada wehrlite, ada lerzolite, ada harzburgite, ada dunite, dan lain-lain. Kemudian ada pyroxenite, ini batuannya ada websterite, clinopyroxenite, orthopyroxenite, dan lain-lain. Oke, jadi paham ini? Oke. Berikutnya untuk batuan volkanik sama seperti tadi, jadi mineral mafic-nya kecil dari 90% ya. Kalau lebih dari 90%, nama batuannya adalah batuan ultramafic. Tapi batuan volkanik yang mineral mafic-nya lebih dari 90% atau batuan volkanik yang ultramafic komatit ya, itu jarang ditemui. Nah, sama seperti tadi, untuk mengklasifikasikannya, pertama kita menggunakan ini ya. Kita menggunakan ini berdasarkan kuarsa, alkali feldspar, plagioclase, atau feldspatoid. Kalau kita, nah ini kalau kita ambil sampel ya, kita ambil sampel, kalau kita bisa sini bagus. Kemudian kalau kita ambil sampelnya, kita analisis kimia, kita bisa tambahkan ke diagram ini, diagram TAS ini namanya. Nah, itu hasilnya bisa lebih spesifik. Misalkan kita dapatkan dasit di sini, ternyata di sini dapatnya dasit juga. Artinya kita sudah yakin bahwa batuan itu adalah namanya dasit. Nah, kemudian sama seperti tadi, ini ada yang simplifikasi. Jadi ada yang bersifat rhyolitoid atau rhyolitik, ada yang dasitoid atau dasitik, dan lain-lain. Ini bisa digunakan. Nah, kemudian ini yang menjadi concern kita. Kenapa basalt dan andesit itu ada pada kotak yang sama? Ini sangat sulit, bukan sangat sulit, sulit dan banyak yang tertipu untuk membedakan basalt dan andesit di lapangan. Karena warnanya, cirinya hampir sama ya, kandungannya sama. Nah, ini penjelasannya ada di sini. Di sini ya. Oke. Jadi, secara umum dibedakan berdasarkan indeks warna dan komposisi silika. Jadi kalau basal ya, basal, sini ada basal, SiO2-nya kecil dari 52%. Kalau andesit lebih besar daripada 52%. Kalau kita lihat dari color index atau indeks warna,
ini persentase mineral mafic-nya lebih dari 35, dan ini weight persennya lebih dari 40, sama. Ini persentase ini bisa kita lihat di sini, color index term. Misalkan yang 35 ini namanya berarti mesokratik. Itu artinya komposisi mineral mafic-nya lebih dari 35%. Oke. Semoga ini tidak membingungkan Anda dan bisa digunakan ketika Anda nanti sampai di lapangan.